Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alian Hakim, mahasiswa Politeknik TEDC Bandung, jurusan Teknik Informatika kelas B, angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai model tata kelola TI COVID 4.1 pada PT Air Asia Indonesia. Sebelum melanjutkan atau masuk ke dalam materi utama, ada beberapa daftar pembahasan yang akan saya coba paparkan. Yang pertama itu bab 1 mengenai profil perusahaan, mencakup visi, misi, sasaran, tujuan, struktur organisasi, dan juga media sosial. Selanjutnya pada bab 2, di sini saya akan coba memaparkan mengenai kondisi teknologi informasi yang sedang berjalan atau yang ada saat ini pada PT Air Asia Indonesia, dan juga kondisi TI yang diharapkan oleh PT Air Asia Indonesia. Pada bab 3 itu saya akan mencoba memaparkan mengenai kunci permasalahan terutama yang berhubungan dengan TI di PT Air Asia Indonesia. Selanjutnya, analisa tata kelola TI berdasarkan domain COVID 4.1 untuk melihat apakah yang sudah berjalan atau yang sudah ada saat ini itu sudah sesuai dengan domain-domain COVID tertentu yang ada pada PT Air Asia Indonesia. Selanjutnya itu mengenai strategi layanan TI. Nah, itu untuk bab 3. Dan yang terakhir mengenai kesimpulan. Baik, langsung saja. Yang pertama itu mengenai profil perusahaan. Nah, jadi Air Asia Indonesia ini merupakan maskapai penerbangan terdepan di Asia yang dibangun berdasarkan impian untuk memungkinkan semua orang dapat menikmati layanan penerbangan. Jadi maskapai ini sebelumnya itu dimiliki oleh pemerintah Malaysia, namun karena memiliki beban yang berat, akhirnya maskapai ini dibeli oleh mantan eksekutif Time Warner yang bernama Tony Fernandes dengan simbolik harga RM1 pada 2 Desember 2001. Nah, di Indonesia juga sebetulnya juga terdapat perusahaan Air Asia yang didirikan pada tanggal 8 Desember 2004, yaitu bernama Awair atau Airwagon International. Nah, jadi Awair ini adalah sebuah maskapai penerbangan yang memfokuskan pada biaya penerbangan yang murah namun berkualitas. Nah, pada tahun 2004, Awair ini diakuisisi dan diambil alih oleh perusahaan penerbangan Air Asia. Nah, setelah berubah nama menjadi Air Asia Indonesia, mulai beroperasi lagi untuk meramaikan dunia penerbangan Indonesia dengan strategi penerbangan berbiaya murah. Nah, bagi Air Asia Indonesia ini yang paling utama itu adalah keselamatan penumpang, dan oleh karena itu mereka selalu mengedepankan keselamatan penumpang beserta awak pesawat dan pilot. Dan juga Air Asia Indonesia ini terus melakukan pengembangan serta penambahan armada untuk memenuhi antusiasme masyarakat terhadap hadirnya maskapai dengan konsep yang terkenalnya itu konsep low cost carrier yang aman dan nyaman di Indonesia. Selanjutnya mengenai visi dan misi PT Air Asia Indonesia. Nah, visi dari PT Air Asia Indonesia ini adalah menjadi maskapai berbiaya hemat terbesar di Indonesia dan memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat Indonesia dengan menyediakan konektivitas dengan biaya yang terjangkau. Adapun untuk misi PT Air Asia Indonesia itu ada 8 poin. Yang pertama, menjadi bagian pekerjaan terbaik. Yang kedua, bertekad untuk menjadi perusahaan terbaik yang memperlakukan karyawan sebagai bagian dari keluarga. Yang ketiga, menjadi brand Asian yang diakui secara global. Yang keempat, sebagai bagian dari grup PT Air Asia Indonesia yang memiliki visi seperti yang dijelaskan sebelumnya. Yang kelima, konsisten dalam memberikan harga terjangkau. Yang keenam, berkomitmen untuk memberikan layanan penerbangan dengan harga yang terjangkau sehingga semua orang itu bisa terbang dengan PT Air Asia Indonesia. Yang ketujuh, memastikan kualitas layanan dan produk. Dan yang kedelapan, memastikan bahwa seluruh produk dan layanan itu memiliki kualitas yang tinggi. Selanjutnya, sasaran PT Air Asia Indonesia. Nah, jadi PT Air Asia Indonesia ini merupakan salah satu maskapai penerbangan yang terus melakukan pengembangan serta penambahan armada untuk memenuhi antusiasme masyarakat terhadap hadirnya konsep low cost carrier. Nah, jadi Indonesia ini sebetulnya menginginkan baik tua ataupun muda, balita ataupun lansia, sehat maupun cacat, itu merasakan terbang dengan nyaman dan aman dengan harga tiket yang murah atau terjangkau. Nah, Air Asia Indonesia ini juga melayani penerbangan dalam negeri dan luar negeri. Untuk penerbangan dalam negeri, Air Asia Indonesia melayani penerbangan ke kota-kota besar seperti Bandung, Balikpapan, Denpasar, Jakarta, dan beberapa kota besar lainnya. Adapun untuk penerbangan luar negeri, Air Asia Indonesia melayani rute penerbangan
di kawasan ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Selanjutnya itu tujuan. Adapun untuk tujuan dari perusahaan AirAsia menjadi maskapai berbiaya hemat terbesar di Indonesia dan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat Indonesia dengan menyediakan konektivitas dengan biaya yang terjangkau. Selanjutnya untuk struktur organisasi. Adapun untuk struktur organisasi PT AirAsia Indonesia adalah sebagai berikut. Nah, selanjutnya media sosial. PT AirAsia Indonesia ini memiliki beberapa media sosial yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan bisnisnya. Di antaranya itu ada Instagram, ada TikTok, YouTube, Twitter, dan Facebook. Nah, jadi PT AirAsia Indonesia ini memiliki 5 platform sosial media yang berbeda. Nah, selanjutnya itu kondisi TI yang sedang berjalan atau yang ada saat ini pada AirAsia. Nah, jadi AirAsia juga itu melakukan transformasi bisnis dengan menyelaraskan TI dengan tujuan bisnis untuk memberikan layanan yang optimal kepada pelanggan. Nah, sejak kondisi pandemi yang telah berjalan 2 tahun terakhir, PT AirAsia Indonesia terus mengembangkan infrastruktur maupun sistem TI agar dapat mempertahankan keunggulannya. PT AirAsia ini juga memastikan sistem TI yang menerapkan beberapa teknologi. Menurut aa.co.id, sebuah situs resmi dari AirAsia menyebutkan ada beberapa teknologi seperti yang pertama itu Payment Card Industry Data Security and System, ini untuk keamanannya. Yang kedua itu ada Electronic Flight Bag, jadi pengganti dokumentasi penerbangan manual untuk pilot. Yang ketiga ada Citrix Cloud. Yang keempat ada GoNow, jadi aplikasi untuk digunakan di counter check-in. Selain itu, ada beberapa teknologi lain yang sudah diterapkan di AirAsia. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Scan to Fly, ada Roving Technology, ada Automated Backdrop Service, ada Face Airport Clearance Experience System, dan juga AirAsia Super App. Nah, adapun untuk kondisi TI yang diharapkan oleh PT AirAsia adalah sebagai berikut. Jadi, PT AirAsia ini sebagai perusahaan transportasi udara modern diharapkan memiliki kondisi teknologi informasi yang sangat baik. Nah, beberapa teknologi informasi yang diharapkan menurut aa.co.id diantaranya adalah 1. Mengembangkan aplikasi Super ASEAN airasia.com dengan menambah fitur dan program promosi yang menarik. Yang kedua itu melakukan optimalisasi terhadap learning management sistemnya untuk karyawan internalnya. Yang ketiga itu untuk melakukan peningkatan SDM terutama di SDM bagian TI. Dan yang keempat, menerapkan framework ITIL. Nah, yang selanjutnya, kunci permasalahan TI. Nah, manajemen perlu mengetahui informasi tentang lingkungan sekitar untuk dapat membuat strategi bisnis yang dapat mencapai sasaran. Oleh karena itu, dibuatlah analisa SWOT untuk dapat mengetahui setiap kelemahan dan kelebihan yang berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung dari strategi yang diambil oleh manajemen AirAsia. Nah, berikut ini adalah analisa SWOT terhadap teknologi informasi pada PT AirAsia berdasarkan data laporan bisnis PT AirAsia. Berikut adalah tabel analisa SWOT pada PT AirAsia. Pada kolom kekuatan atau strength, PT AirAsia ini menerapkan Payment Card Industry Data Security dan System. Sedangkan pada weakness, terdapat beberapa bug atau error pada aplikasi yang sudah go live atau sistem yang sudah go live. Pada peluangnya atau opportunities, PT AirAsia juga dapat meningkatkan kualitas SDM TI melalui pelatihan dan juga sertifikasi seperti MCSA, CCNA, dan PMP. Dalam kolom ancaman atau threat itu terkena serangan hacking. Strength yang lainnya atau kekuatan yang lainnya, penerapan e-commerce, e-ticket, dan beberapa sistem informasi bisnis lainnya itu sudah diterapkan di PT AirAsia Indonesia. Peluang lain yaitu dapat menerapkan framework ITIL, sedangkan ancaman yang lainnya itu sistem berentan terkena gangguan karena kebanyakan itu bergantung pada penjualan secara online. Analisis SWOT selanjutnya itu pada kolom strength pada PT AirAsia itu melakukan pembaruan antivirus secara berkala, memiliki super app, kerjasama dengan Microsoft dalam menerapkan gadget. Sedangkan untuk ancamannya itu yang lainnya pada PT AirAsia, kegagalan teknologi yang menyebabkan kerugian secara finansial. Nah, selanjutnya itu analisa tata kelola TI dengan COVID 4.1 pada PT AirAsia.
Nah, analisa dilakukan untuk mengetahui kesesuaian tata kelola TI di PT Air Asia menggunakan beberapa domain pada framework COVID 4.1, yang mana analisa tersebut saya paparkan melalui tabel. Di sini ada 3 kolom, ada domain, keterangan, kesesuaian. Nah, pada domain Plan and Organize, yang ketiga pada COVID 4.1 yang menentukan arahan teknologi. Nah, pada domain PO3 ini, tingkat kesesuaian di PT Air Asia dengan domain ini sudah sesuai. Berdasarkan analisa teknologi yang sudah ada, bahwa PT Air Asia sudah menentukan arahan beberapa teknologi untuk mendukung keperluan bisnisnya. Selanjutnya pada domain Plan and Organize 4, yaitu mendefinisikan proses TI, organisasi, dan keterhubungannya. Nah, pada domain PO4 ini, tingkat kesesuaian PT Air Asia dengan domain ini mendekati sesuai, yaitu mengenai proses TI-nya. Berdasarkan analisa teknologi yang sudah ada, bahwa PT Air Asia telah mendefinisikan proses-proses TI yang sudah diterapkan untuk digunakan di beberapa aspek bisnis PT Air Asia, seperti proses scan to fly untuk mengetahui kelayakan penumpang sebelum terbang. Selanjutnya itu pada domain AI1, Acquire and Implementation, yaitu mengidentifikasikan solusi otomatis. Pada domain ini, PT Air Asia menerapkan teknologi Electronic Flight Bag yang menggantikan dokumentasi penerbangan pilot yang sebelumnya manual menjadi otomatis, dan juga menerapkan teknologi backtag tanpa sentuhan fisik, karena pada saat itu sedang terjadi pandemi, maka PT Air Asia menerapkan teknologi backtag. Nah, selanjutnya domain DS5, Delivery and Service, itu memastikan keamanan sistem. Nah, pada domain ini PT Air Asia sudah menerapkan keamanan sistem dengan mengacu kepada standar ISO 2700 dan diimplementasi teknologi Payment Card Industry Data Security and System. Nah, pada domain selanjutnya itu pada domain DS7, yaitu mengelola dan melatih pengguna. Pada domain ini PT Air Asia sudah sesuai, yaitu menyediakan pelatihan dan sertifikasi bagi SDM IT, seperti menyediakan pelatihan TCNA, MCSA, dan PMP. Pada domain MM4, yaitu menyediakan tata kelola TI. Nah, pada domain ini PT Air Asia mengklaim telah mengimplementasikan tata kelola teknologi yang terkait dengan data sesuai dengan keamanan standar dan regulasi yang berlaku. Menurut data yang saya dapat, Air Asia itu hanya menerapkan standar ISO 2700 untuk aspek keamanan. Nah, selanjutnya strategi layanan TI. Nah, beberapa faktor kunci yang diperlukan untuk menjamin kesuksesan dalam teknologi informasi pada PT Air Asia adalah berdasarkan critical factor sukses, yaitu ada satu sebenarnya yang tadi berdasarkan dari tabel analisis SWOT dari kolom weakness atau kelemahan, yaitu terdapat beberapa bug atau error pada aplikasi yang sudah go live. Nah, action yang dapat dilakukan oleh PT Air Asia ini yaitu melakukan sebuah debugging, memperbaiki bug atau error pada aplikasi yang sudah go live tersebut, sehingga permasalahan tersebut diharapkan dapat teratasi. Nah, jadi kesimpulannya, Air Asia ini adalah sebuah maskapai milik pemerintah Malaysia yang bangkrut sebelumnya dan kemudian dijual kepada Tony dengan harga simbolis RM1. Nah, sisa utang miliar bisa dilunasi dan ada kemajuan pesat dengan sistem LCC atau low cost carrier. Perkembangan zaman yang semakin bergantung pada teknologi membuat banyak perusahaan aktif di dunia internet. Seiring bertambahnya usia, biasa kita sebut e-business atau e-commerce. Nah, terutama pada aspek teknologi informasi, PT Air Asia ini sudah memenuhi beberapa standar sesuai domain COVID 4.1, yang mana domain-domain tersebut adalah seperti PO3, PO4, AI1, DS5, DS7, dan juga ME4. Nah, mungkin seperti itu hasil dari paparan yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.